Polemik uang donasi Agus Salim korban penyiraman air keras sebesar 1,5 miliar berbuntut panjang. Terkini pihak Agus akhirnya melaporkan Novianti alias Novi sebagai penggalang donasi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya beredar dugaan bahwa Agus diduga membagi-bagikan uang donasi untuk keluarganya. Padahal uang donasi itu seharusnya digunakan untuk pengobatan mata Agus yang kini mengalami kebutaan. Alhasil pihak penggalang donasi segera meminta kembali uang sumbangan tersebut. Merasa tak terima, pihak Agus kemudian melaporkan Novi ke pihak yang berwajib. Sambil menangis, Agus mengaku tak tega tiap malam selalu mendengar istrinya menangis lantaran hujatan tak berkesudahan dari netizen karena dianggap menjual kesedihan demi mendapatkan donasi tersebut. Namun Agus tak sendirian, ia didampingi oleh pengacara kondang Farhad Abbas yang maju pasang badan membela Agus demi alasan kemanusiaan. Lantas seperti apa respon dari Novi setelah dilaporkan ke polisi oleh orang yang sempat dibantunya? Benarkah ada pengancaman dari pihak Novi agar Pak Agus mengembalikan uang donasinya? Ke rumah, uangnya kemana? Di mana? Sama mereka kan? Di yayasan mereka ya Pak? Tidak ada gitu. Hanya mereka dipermalukan seolah, gue udah kasih 1,7 loh, tapi dia ke BPJS. Emang kenapa ke BPJS? Itu uangnya juga nggak sampai 1,2 miliar. Semua berapa? 1,4. Nggak nyampe 1,3 Ya. Itulah ada perhitungan. Saya akan perjuangkan itu uang kamu loh, kecuali seluruh yang menyumbang minta balikin. Mereka ketika menyumbang itu sudah memberikan ini ikhlas karena Allah. Ini ikhlas karena orang buta. Ini ikhlas karena orang sakit. Bukan saya menyumbang karena Novi. Bukan karena yayasan orang dalam gangguan jiwa itu apa? Untuk mengawasi yayasannya apa itu? Yang mengawasi orang-orang gila ya, anak-anak telantar, bukan orang buta ya. Nah, terus dan tidak ada apabila Agus pakai BPJS dia boleh menggunakan itu, tidak ada kalimat itu. Nah, pada kesempatan ini Novi kita minta diaudit yayasannya. Apa motivasi dia mengatakan bahwa sumbangan buat yayasan dan buat Agus? Tiba-tiba Agus dipermalukan dengan cara-cara, lu dikasih uang kok pergi BPJS, hingga orang menghina Agus, orang menghina Agus, padahal uangnya masih ada, masih utuh. Dan bagi yang nggak nyumbang, jangan sembarang ngomong ya. Tapi bagi yang nyumbang juga, kalian jangan menghina. Karena uang kalian ada di yayasan Novi. Oke, silakan. Boleh. Jadi buat Bu Novi jangan memberi statement ke masyarakat negatif yang belum benar kesimpulannya. Kasihan Mbak orang yang nyumbang ke saya. Kalau saya aja sebagai orang yang nyumbang dibuat seperti itu, gimana rasanya? Kasihan yang akhirnya kita jadi pahala, jadi kita berprasangka buruk bagi yang penyumbang, kan kasihan. Buat apa kalau kayak gitu? Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Ini kan namanya buat masyarakat mengiring saya itu. Sekarang bukan lagi masalah Novi dengan Agus, tapi Novi dan hukum. Oke. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah kemana harga diri dia sebagai wanita. Tidak ada pengguna uang, tidak ada kehabisan uang, ada semua. Buat apa kalau kayak gitu? Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Ya saya kan nggak tahu juga kalau uang itu memang uang donasi itu ada prosedur-prosedurnya, karena kan kita nggak tahu penjelasannya seperti apa gitu. Transfer keluar 20 juta, ada transfer ke rekening orang 10 juta, ada bayar Tokopedia, ada bayar Shopee. Makanya aku langsung shock sih Bang. Aku langsung nanya sama Mas Gini, Mas, kok ini bisa? Katanya pelunasannya, kan aku dikirimin tuh pelunasannya 90 juta sekian kan. Kepikiran dibuat rumah, kok tiba-tiba ada receh-recehnya. Itu nggak tahu gimana ceritanya. Sudah dapat jawaban? Yang komunikasi Mas Giri. Mas Giri udah dapat jawaban? Dia minta maaf. Ada bukti chatnya minta maaf. Minta maaf apa? Dia minta maaf dan mau klarifikasi di Bang Denny. Dia mau klarifikasi di saya. Kok ujuk-ujuk dia ngelaporin saya, itu yang jadi bingung. Soalnya saya dengar di berita itu katanya kamu paksa mereka untuk klarifikasi, ancam. Hah? Ancam Kan mereka saya nggak ada untuk komunikasi sama sebelum-sebelumnya.
Hah, nggak ada. Jadi kayak mengancam mereka untuk mengklarifikasi. Oh, gini Bang, mohon maaf di garis besar kan kita nggak ada komunikasi Bang. Saya aja Mbak Elmi baru chat pada saat saya pulang. Tapi yang sebelumnya ada pengancaman nggak untuk mereka klarifikasi di YouTube-mu atau datang ke curhat bang? Oh, nggak ada sama sekali. Jadi yang komunikasi adalah Mas Giri, karena dia satu pintu kita maunya. Udah Mas Giri aja yang ngurus gitu. Wah, berarti kau tidak tahu pasti dong. Tapi emang nggak ada Bang. Nggak Dia ada emang setahu yang mau. kamu, ya? Iya, setahu kan emang nggak ada. Pasca mengetahui dirinya dilaporkan, Novi mengaku terkejut tak menyangka, pasalnya ia mengira semua perkara ini telah selesai. Pihak Agus sendiri mengembalikan uang tanpa ada paksaan. Novi bahkan mengaku mengantongi bukti rekaman suara terkait pengembalian uang donasi tersebut. Iya, saya juga mikirnya kemarin udah selesai di Iya, sini. udah maaf-maafan juga. Terus ya nggak ada, maksudnya nggak ada kendala apapun. Nah, kemarin setelah aku pulang dari sini juga Mbak Elmi ada komunikasi, alhamdulillah. Kayak saya Elmi, saya berterima kasih dan lain-lain lah, basa-basi gitu. Aku kira semua baik-baik saja, berjalan dengan baik-baik saja. Basa-basi itu apa? Maksudnya pengembalian uang atau apa? Iya, Bagaimana? besokannya pengembalian uang. Terus dia bilang, ada bukti chatnya, Teh ini kita transfer aja nominal 300 jutanya, Oke. biar dikelola sama yayasan, Oke. katanya gitu. Oke. Tanpa ada paksaan ya, Iya. kan itu ada chatnya gitu. Iya. Nah pada Iya. saat penyerahan uang yang 1 M juga di bank itu tanpa ada paksaan Bang. Karena kan dia yang datang ke bank, Mas Agus yang tanda tangan, gitu. Jadi saksinya juga banyak sih. Ada surat kuasa gitu-gitu nggak? Oh, dia langsung aja gitu. Iya langsung. Oh. Terus tapi kita ada video juga, ada rekaman suara bahwa ya emang menyerahkan ke yayasan tanpa ada paksaan. Di sisi lain, salah seorang mantan rekan kerja Agus Salim baru-baru ini angkat bicara. Melalui media sosial, ia menceritakan bagaimana perangai Agus di tempat kerjanya. Menurutnya, Agus seringkali menegur bawahannya dengan cara yang kasar. Ia juga menyebut bahwa mantan atasannya tersebut tipe orang yang mudah emosi dan tidak mau kalah. Ia pun merasa tidak heran jika Aji, pelaku penyiraman air keras, sampai nekat menyiram Agus dengan air keras.